Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengemban mata kuliah Filsafat Islam. Saya Nur Fitrianisi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UAS pada poin ke-1, yaitu 3 pendapat filosof muslim yang membuat Imam Al-Ghazali menjatuhkan vonis kafir kepada mereka. Langsung saja masuk kepada pembahasannya. Kekufuran filosof muslim menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menulis Maqasidul Falasifah yang menjelaskan bahwa maksud-maksud filosof itu seperti ini. Setelah menulis Maqasidul Falasifah ini dengan baik, kemudian beliau menulis Tahafudul Falasifah. Beliau mengatakan para filosof melakukan hal-hal yang bid'ah 16 poin, tapi melakukan hal yang kafir atau kekufuran itu 3 poin. Nah, di sini yang akan ditekankan adalah 3 poin yang membuat Imam Al-Ghazali tersebut memvonis mereka kafir. Yang pertama, para filosof berpendapat bahwa alam itu qadim fi zaman atau dahulu dalam zaman. Hadis fi zat atau baru dalam zat, yang artinya alam semesta ini sama dengan Allah adanya, bersamaan dengan Allah adanya, seperti itu. Walaupun alam semesta ini akibat dari adanya Allah, maka Allah menjadi ilah, al-illatul ula. Kemudian maknulnya adalah alam, tapi adanya bersamaan seperti adanya matahari, pasti ada siang gitu. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna, al-illatul kamilah, al-illatul tamah, atau sebab yang sempurna. Itu cara berpikir para filosof. Dan ketika Allah ada, kemudian tidak ada alam, dan baru setelah katakanlah 1000 tahun kemudian baru ada alam, antara Allah dengan alam ini apa namanya? Nah, ketika Allah itu qadim, satu, alam belum ada, lah antara Allah dengan 1000 tahun sebelum adanya alam itu apa namanya gitu. Nah, di situ pasti ada masyaallah. Apa itu? Yang berarti alam. Jadi masyaallah itu alam. Nah, kemudian kenapa Tuhan memilih zaman tertentu selama 1000 tahun tadi? Itu karena sebab. Nah, kalau ada sebab berarti Allah terpengaruh oleh sebab itu sendiri. Nah, dari penjelasan itu, jika tidak ada sebab berarti Allah menciptakan alam ini karena kayak iseng aja gitu, karena gabut gitu ya. Nah, jadi mengapa Allah itu memilih mewujudkan alam dalam waktu tertentu? Kalau jawabannya ada faktor yang mempengaruhi Allah untuk mewujudkan alam dalam waktu tertentu, itu berarti Allah kalah terpengaruh dengan sesuatu tertentu itu. Nah, kalau tidak ada yang mempengaruhi, berarti Allah menciptakan alam ini karena gabut. Nah, itu pendapat para filosof ya. Padahal dalam Al-Quran mengatakan penciptaan alam bukan abad, bukan main-main. Nah, kemudian datanglah Imam Asy'ari yang mengatakan bahwa Allah tidak gabut, ya, Allah tidak iseng. Begitu ada Allah, belum ada alam. Tapi adanya alam ta'alluq soluhi. Nah, setelah ta'alluq soluhi ada ta'alluq tanzizi. Lalu ada filosof bertanya, dan para filosof itu bertanya, ta'alluq soluhi itu Allah apa bukan gitu. Kalau jawabannya bukan, berarti ada selain Allah yang bersama Allah. Dan filosof menyampaikan bahwa alam itu qadim fi zaman, hadis fi zat. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, pendapat ini bisa menjadikan para filosof ini kufur, keluar dari agama, karena jelas bertentangan dengan nas Al-Quran.
yang mengatakan bahwa hanya Allah yang qadim. Masya Allah, atau alam itu hadis. Banyak sekali alasan Imam Ghazali dalam hal perdebatan falsafah yang kemudian disalahkan oleh Imam Ibn Rus dalam kitabnya Tahafutut Tahafut mengenai kitabnya Al-Ghazali Tahafutul Falasifah. Untuk poin yang kedua, yaitu para filosof berpendapat bahwa Allah hanya mengetahui hal yang bersifat universal atau umum, tidak mengetahui juz'iyah atau detailnya. Nah, jadi pemikiran filosof adalah Allah hanya tahu luarnya saja, dalamnya atau hati manusia Allah itu tidak tahu. Nah, contohnya ini, api mendekati kertas, ia terbakar. Nah, itu aja yang diketahui oleh Allah. Sedangkan hari ini ada kebakaran segudang tempat pabrik di daerah ini, itu Allah nggak tahu. Nah, itu dari pernyataan filosof ini yang menyebabkan Imam Ghazali menganggap bahwa filosofi ini kafir atau keluar dari agama. Ya karena sedikit banyak itu apa ya, kayak meremehkan kalau Allah itu hanya tahu luarnya saja gitu. Hati kita aja Allah nggak tahu, yang ada di sana ada kejadian apa Allah nggak tahu. Jadi Imam Ghazali memperkuat pendapatnya bahwa filosof ini kafir. Dan yang ketiga, al-ba'du ruhi, yaitu ketika kelak di akhirat atau ketika nanti di surga maupun neraka itu hanya roh saja, bukan jasadnya. Kenapa? Karena mal fisik pasti rusak gitu, pasti ada akhirnya. Nah, ketika hidup di surga itu selamanya, atau bagi orang kafir hidup di neraka kelak itu juga selamanya. Nah, berarti bukan materi, bukan fisik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa di surga kelak selama-lamanya, maka bukan kehidupan fisik atau materi, tetapi kehidupan rohani. Nah, Imam Ghazali mengatakan dari ketiga poin ini para filosof adalah kufur karena dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui dan kehidupan akhirat adalah fisik dan materi, bukan hanya rohani. Jadi kita berbeda dari Imam Ghazali dengan para filosof ini sangat bertentangan. Perdebatannya sangat luar biasa. Dari pernyataan ini tujuannya adalah Imam Ghazali ingin menghancurkan pengaruh Aristoteles. Aristoteles selalu berpikir sebab dan akibatnya. Nah, yang ada ini pasti ada sebab dan akibat dari dan Aristoteles itu sangat dikagumi oleh semua muslim ataupun pelajar-pelajar. Oleh karena itu, Imam Ghazali ingin menghancurkan wibawanya Aristoteles. Namun sebenarnya Imam Ghazali ini tidak anti filsafat ya, asalkan filsafat itu masih mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan bahwa alam semesta ini tercipta itu karena ada yang menciptakan. Nah, ada suatu hal yang baru itu karena ada yang mengadakan hal tersebut gitu. Jadi ada tiga tokoh filosof yang dikafirkan oleh Al-Ghazali, diantaranya adalah Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ar-Razi. Para filosof berpikiran bahwa Allah itu ya tadi tidak mengerti hal-hal yang multikultural. Dan para filosof beranggapan bahwa alam semesta ini azali, tidak ada awalnya. Para filosof beranggapan juga bahwa adanya Allah berbarengan dengan adanya alam semesta ini. Gitu. Dan di sini Al-Ghazali lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.